Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan materi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa Abbasiyah yang beranggotakan 1. Muhammad Isra Asharyadi, 2. Muhammad Wahyu Dewi Putra, 3. Muhammad Farel Abdullah Indratama, 4. Muhammad Rafli, 5. Muhammad Abi Fatur Rahman, 6. Muhammad Aswar, 7. Muhammad Nur Fadli, dan saya sendiri Muhammad Syahrul Ramadan. A. Perkembangan peradaban. Pada masa dinasti Abbasiyah, kehidupan peradaban Islam sangat maju, sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Kaum muslimin sudah sampai pada puncak kemuliaan, baik kekayaan, bidang kekuasaan, politik, ekonomi, dan keuangan, lebih lagi dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama dan pengetahuan umum mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai ilmu telah lahir. Hal ini dikarenakan antara lain penelitian dan kajian-kajian tentang ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para kaum muslimin itu sendiri, penerjemahan buku berbahasa asing seperti halnya Yunani, Mesir, Persia, India, dan lain-lain ke dalam bahasa Arab dengan sangat gencar. Buku-buku yang diterjemahkan antara lain ilmu kedokteran, kimia, ilmu alam, mantik atau logika, filsafat aljabar, ilmu falak, matematika, seni, dan lain-lain. Penerjemahan dan penelitian tersebut pada umumnya dilakukan pada masa pemerintahan Abu Ja'far Harun ar-Rasyid al-Makmum dan Mahdi. Khalifah Harun ar-Rasyid sangat serius dalam memajukan pengetahuan tersebut. Beliau mendirikan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi nama Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pengkajian ilmu, perpustakaan, serta lembaga pendidikan perguruan tinggi. Dengan begitu, kaum muslimin dapat mempelajari berbagai ilmu dalam bahasa Arab, dan hasilnya bermunculan sarjana-sarjana besar muslim dari berbagai disiplin ilmu yang sangat terkenal. Juga ulama besar yang sangat tersohor seperti halnya Imam Abu Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. B. Ilmu pengetahuan masa Abbasiyah. Di era dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan Islam berkembang pesat. Masa puncaknya ketika pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Khalifah al-Ma'mun ar-Rasyid. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah, Khairul Umam merangkumnya sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Nur Fadli. 1. Ilmu tafsir. Pada masa dinasti Abbasiyah, berkembang dua aliran tafsir yang terus digunakan hingga sekarang. Dua aliran tafsir itu adalah tafsir bi al-Matsur dan tafsir bi ar-Rayyih. Aliran pertama lebih menekankan pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan hadis dan pendapat-pendapat para sahabat. Sementara itu, aliran kedua yang lebih banyak berpijak pada logika daripada nas syariat. Ahli tafsir Al-Quran yang terkenal di masa itu adalah bin Jarir al-Tabari dengan karangannya yang bertajuk Jami al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Ada pula dikenal Al-Baidawi dengan Mu'allim al-Tanzil, Al-Zamakhsyari dengan karangannya yang berjudul Al-Kasyaf, Al-Razi dengan Tafsir Al-Kabir, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Farel. 2. Ilmu kalam atau teologi Islam. Berkat singgungan Islam dengan filsafat Yunani, berkembang juga ilmu kalam atau teologi Islam di masa dinasti Abbasiyah. Al-Quran dan hadis ditelaah kembali menggunakan akal dan rasio. Salah satu mazhab ilmu kalam, aliran Mu'tazilah, mencapai masa keemasannya di dinasti Abbasiyah. Tokoh-tokoh seperti Wasil bin Atta, Abu Huzail, dan An-Nazam tercatat sebagai orang-orang terpengaruh di aliran ini. Di masa kepemimpinan Khalifah al-Ma'mun, aliran Mu'tazilah bahkan dijadikan mazhab resmi dinasti ini. Terdapat pula ulama Abu Hasan al-Asy'ari yang berusaha menjembatani pemikiran Mu'tazilah dan hadis-hadis Nabi. Pemikirannya hingga sekarang terus dipelajari umat Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Abi Fatur Rahman. 3. Ilmu tasawuf. Di masa dinasti Abbasiyah, muncul beberapa tokoh tasawuf besar seperti Imam Ghazali, Al-Hallaj, Syahabuddin, Al-Kushairi, dan lain sebagainya.
Ilmu tasawuf mengalami perkembangan pesat dan dikaji ulang untuk menjawab tantangan zamannya. Kitab yang dikarang Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, terus dipelajari hingga sekarang. Demikian juga karangan Al-Hallaj, At-Tawasin, hingga Awarifu Al-Ma'arif yang ditulis Shahabuddin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Aswar. 4. Ilmu geografi. Pada masa dinasti Abbasiyah, peta dunia atau globe pertama dibuat. Globe dikenal dengan sebutan tabule Gregoriana. Penyusunan globe ini dipelopori oleh Al-Idrisi atau Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Al-Idrisi. Peta berbahasa Arab tersebut menampilkan daratan Eurasia, benua Afrika, dan Asia Tenggara. Peta tabule Gregoriana inilah yang dijadikan rujukan Christopher Columbus untuk mengelilingi dunia hingga menemukan benua Amerika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Wahyudi Putra. Nomor 5. Ilmu kimia. Salah satu tokoh terbesar di bidang kimia yang lahir di masa dinasti Abbasiyah adalah Jabir bin Hayyan. Hingga sekarang ia diakui sebagai bapak kimia bahasa Arab. Jabir mengembangkan secara ilmiah dua operasi utama kimia, yaitu kalnikasi dan reduksi kimia. Ia juga memperbaiki metode penguapan, sublimasi, peleburan, dan kristalisasi. Beberapa buku hasil karangannya masih menjadi rujukan hingga sekarang, mencakup kitab At-Tajim tentang konsentrasi, Asibak Asyarki (air raksa timur), kitab Ar-Rahman, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rafli. Nomor 6. Ilmu kedokteran dan farmasi. Di masa dinasti Abbasiyah, penyakit cacar dan measles pertama kali dibedakan. Prinsip Sutton dalam operasi juga ditemukan. Tokoh pelopornya yang terkenal adalah Ar-Razi atau Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Pada saat itu, Ar-Razi adalah dokter anak masyhur dengan karya Kedokteran Al-Hawi, buku ensiklopedia kedokteran. Selain itu, ada juga Ibnu Sina atau Abu Ali Husain bin Hasan Ali bin Sina yang mengkodifikasi pemikiran kedokteran Yunani dan Arab di bukunya Al-Qanun fit at-Tib. Karyanya juga berupa ensiklopedia kedokteran, serta menjadi referensi penting kedokteran di masa itu. Bahkan sempat menjadi rujukan primer kedokteran di Eropa selama 5 abad, dari abad ke-12 hingga 17 Masehi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Isra Asharyadi. Selanjutnya nomor 7. Ilmu matematika. Ilmu matematika mencapai kemajuan pesat di masa dinasti Abbasiyah. Tokoh terkenalnya adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang menemukan angka 0. Di masa itu, dikenal juga bilangan positif dan negatif, pengetahuan tentang akar, aljabar, dan aritmatika. Buku fenomenal yang dihasilkan al-Khawarizmi adalah Hisab al-Aljabar. Ia juga menjelaskan mengenai logaritma dan dikenal sebagai penemu pertama kalkulasi tersebut. Di masa dinasti Abbasiyah, ilmu matematika klasik di Yunani dan India dipelajari untuk menghasilkan integrasi matematika modern. Buku-buku Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab untuk dipelajari dan dikembangkan. Selanjutnya, nomor 8. Sejarah. Di bidang sejarah muncul sejarawan besar Ibnu Khaldun. Awalnya ia belajar di Al-Azhar, Mesir. Usai menuntut ilmu di sana, Ibnu Khaldun mendirikan lembaga pendidikannya sendiri untuk mengkaji dan mempelajari sejarah. Murid-murid yang belajar langsung pada Ibnu Khaldun adalah Al-Akrizi, Ibnu Hajar
Asqalani, Jalaluddin Asyuyuti dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.